Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas ulang makalah yang telah saya buat dari mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Dan ini untuk memenuhi kebutuhan tugas dari ujian akhir semester dengan mata kuliah tersebut, ya. Dengan makalah yang saya buat ini yaitu berjudul Fungsi Nonlinier dan penerapan fungsi nonlinier dalam matematika, ekonomi, dan bisnis. Sebelumnya saya memperkenalkan, nama saya Hilmi Alwan dengan nomor induk mahasiswa 2302011010279. Nah, untuk daftar isinya, kita mulai dari bab satu yang berisi pendahuluan, dan itu satu satu bagian satu latar belakang, satu bagian dua rumusan masalah, satu bagian tiga tujuan. Lalu di bab tiga di bagian pembahasannya adapun dua bagian satu pengertian fungsi nonlinier, dua bagian 1.1 fungsi kuadrat, dan dua bagian 1.2 fungsi permintaan, ya. Lalu di bagian bab 3 atau bagian terakhir itu berisi penutupan, adapun juga tiga bagian satu kesimpulan dan tiga bagian dua saran. Ya, ada juga daftar pustakanya, nanti saya kasih lihat di slide terakhir. Oke. Yang pertama dari bab satu pendahuluannya, eh, latar belakang latar belakangnya, yaitu matematika merupakan cabang ilmu yang memiliki peranan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Beragam konsep dan prinsip matematika dapat dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk dalam matematika ekonomi, ya, matematika ekonomi atau bisnis. Dirangkum dalam Panda et al. Tahun 2024. Dan selanjutnya, matematika ekonomi sendiri adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip matematika dengan konsep ekonomi untuk menganalisis dan memahami berbagai fenomena ekonomi. Salah satu konsep fundamental dalam matematika ekonomi adalah fungsi, yang menggambarkan hubungan antara dua kumpulan data berbeda, di mana satu kumpulan berfungsi sebagai input dan yang lainnya sebagai output. Nah, selain fungsi, konsep linear juga memegang peranan penting dalam matematika ekonomi linear. Merupakan bentuk persamaan atau fungsi yang dapat dipresentasikan sebagai garis lurus. Konsep ini banyak diaplikasikan dalam berbagai aspek-aspek kehidupan, khususnya dalam analisis ekonomi, dengan menerapkan fungsi dan linear dan dalam matematika ekonomi. Kita dapat lebih memahami dan menganalisis berbagai fenomena ekonomi yang terjadi sehari-hari melalui penerapan konsep-konsep matematika tersebut. Kita mampu membuat keputusan yang lebih rasional dan efisien, baik dalam mengelola keuangan pribadi, merancang strategi bisnis, maupun mengambil keputusan ekonomi yang lebih tepat. Di bagian 1.2 rumusan masalahnya, yang pertama, apa konsep dasar dan teori mendasari fungsi nonlinear dalam matematika? Lalu yang kedua, bagaimana rumus dan grafik fungsi nonlinear digunakan untuk mempresentasikan hitungan ekonomi dan bisnis, hubungan ekonomi dan bisnis. Dan yang ketiga, bagaimana contoh-contoh soal fungsi nonlinear dapat diterapkan dalam konteks ekonomi dan bisnis. Lalu yang terakhir, bagaimana cara menyelesaikan masalah ekonomi dan bisnis menggunakan fungsi nonlinear. Nah, tujuan dari pembahasan ini, yang pertama, menjelaskan teori dasar yang mendasari fungsi nonlinear dan relevansinya dalam matematika ekonomi dan bisnis. Yang kedua, menerapkan rumus dan grafik fungsi nonlinear serta aplikasinya dalam memahami hubungan ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, memberikan contoh soal terkait fungsi nonlinear yang relevan dengan konteks ekonomi dan bisnis. Dan yang terakhir, menyajikan langkah-langkah penyelesaian masalah ekonomi dan bisnis dengan menggunakan fungsi nonlinear. Kita masuk ke bab 2, pembahasan pengertian fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear merupakan fungsi yang memiliki pangkat tertinggi dari variabelnya lebih dari satu. Ya, fungsi nonlinear
digunakan untuk menghitung hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lain yang tidak berubah secara konstan. Misalnya fungsi nonlinear pada analisis bisnis yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran dan dapat berbentuk garis lengkung, elips, hyperbola, parabola atau berbentuk lain yang tidak tetap. Nah, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dengan satu variabel bebas adalah fungsi polinomial ya, tingkat 2 di mana fungsi ini mempunyai bentuk umum yaitu dengan rumus y sama dengan fungsi kurung buka x sama dengan a plus a1x plus a2x kuadrat apabila koefisien-koefisien diubah maka bentuknya adalah y sama dengan f kurung buka x sama dengan ax kuadrat b plus bx plus c. Nah, yang dimana y sama dengan variabel terkait, x sama dengan variabel bebas, a, b, dan c sama dengan konstanta, a sama dengan 0. A di atas 0 ya, atau a di atas 0. Jika bentuk ini digambarkan pada bidang koordinat, hasilnya akan berupa sebuah parabola vertikal. Hal ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Nah, untuk gambarnya ini sudah saya jelaskan di halaman selanjutnya. Oke, kita ganti halaman. Nah, untuk gambar sumbu simetri, tadi gambar tersebut namanya gambar sumbu simetri, yaitu sumbu simetri fungsi kuadrat. Nah, pada gambar A, parabola vertikal melengkung ke atas dan disebut sebagai parabola terbuka ke atas. Sementara itu, pada gambar B, parabola vertikal melengkung ke bawah dan dikenal sebagai parabola terbuka ke bawah. Setiap parabola memiliki satu titik puncak atau vertex. Titik puncak merupakan titik di mana fungsi berubah arah baik dan naik menjadi turun maupun dari turun menjadi naik. Oke, untuk gambar ini, untuk gambar A, sumbu simetri yang ke bawah itu adalah terbuka ke atas dan gambar B, sumbu simetri ke atas itu namanya terbuka ke bawah. Dengan kata lain, titik puncak adalah titik terendah pada parabola yang terbuka ke atas atau titik tertinggi pada parabola yang terbuka ke bawah. Koordinat titik puncak suatu parabola dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Titik puncak sama dengan min B per 2A dikurang kurung buka B kuadrat min AC per A kuadrat, per A, sorry. Ya, di mana A, B, dan C adalah parameter atau konstanta dalam persamaan. Parabola vertikal memiliki sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu simetri adalah garis lurus yang melewati titik puncak parabola dan membagi parabola menjadi dua bagian yang simetris atau memiliki bentuk yang identik. Nah, rumus kuadrat atau ABC, ketika Y sama dengan 0, bentuk umum fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C kurung tutup berubah menjadi persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 kurung tutup. Nilai-nilai penyelesaian untuk X yang disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan melalui metode pengfaktoran atau dengan menggunakan rumus kuadrat. Rumus kuadrat tersebut adalah sebagai berikut. X sama dengan min B plus atau minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagikan 2A. Suku ditanda akar pada persamaan yaitu B kuadrat min 4AC disebut diskriminan D. Nilai diskriminan ini akan menentukan apakah parabola vertikal menyinggung atau tidak memotong maupun menyinggung sumbu X jika nilai B kuadrat min 4AC adalah negatif. Nah, maka tidak terdapat titik potong dengan sumbu X, jadi rumus kuadrat ini hanya digunakan bila nilai B kuadrat min 4AC positif atau sama dengan 0. Nah, kita ada contoh soal di sini. Diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 1. Tentukan yang pertama titik puncak, yang kedua titik potong dengan sumbu X dan Y, dan yang ketiga gambarkan grafiknya. Penyelesaiannya, titik puncak yang pertama, untuk menentukan titik puncak, gunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Nilai
sama dengan nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan min 4, dan nilai C sama dengan 1. Hitung koordinat X. X sama dengan min kurung buka min 4 per 2 X kuadrat. 2 kali 2. Sorry. X sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Yang dimana Y sama dengan 2 dalam kurung 1 kuadrat min 4 dalam kurung 1 plus 1 sama dengan 2 min 4 plus 1 sama dengan min 1. Jadi titik puncaknya adalah 1 dan min 1. Ya, 1,1 atau yang kedua, titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh dengan membuat Y sama dengan 0 dibagi 2X kuadrat min 4X plus 1 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus kuadrat, X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagikan 2A. Yang dimana A sama dengan 2B, A sama dengan 2, dan nilai B sama dengan min 4, dan nilai C sama dengan 1. Dan X sama dengan 4 plus minus, akar dari B kuadrat ini ternyata 16, jadi 16 min 8 dibagikan 4 ya. X sama dengan 4 plus minus akar 8 dibagikan 4. X sama dengan 4 plus minus 2 akar 2 dibagikan 4, dan X1 sama dengan 1,71 dan X2 sama dengan 0,29. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 1,71, 0 dan 0,29,0. Dan yang ketiga, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh dengan membuat X sama dengan 0, Y sama dengan 2, dalam kurung 0 kuadrat, dan min dikurang 4 dalam kurung 0 plus 1 sama dengan 1. Jadi untuk titik potong dengan sumbu Y adalah 0,1, dan grafiknya sudah saya buatkan di sini. 0,1 itu ada di poin 2.1 vertikal ya. Dan untuk makin ke bawah 0,29, dan yang paling titik terbawahnya itu 1, min 1, dan makin ke atas lagi 1,71 itu jadi ini terbuka ke atas ya untuk grafiknya. Dan masuk ke fungsi permintaannya nih. Fungsi permintaan linear yaitu suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel, jumlah, atau kuantitas suatu bidang yang diminta dengan variabel harganya yang kurvanya merupakan grafik fungsi linear. Contoh soalnya lagi nih. Diketahui fungsi permintaan QD dengan fungsi penawaran QS pada suatu pasar berikut. Nah, fungsi permintaan sama dengan dibagi QD sama dengan 100 min 5P kuadrat. Dan fungsi penawarannya dibagi QS sama dengan 20 plus 3P kuadrat. Tentukan keseimbangan pasarnya. Nah, penyelesaiannya, pada saat keseimbangan pasar, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. QD sama dengan QS. 100 min 5P kuadrat sama dengan 20 plus 3P kuadrat. 100 min 20 sama dengan 5P kuadrat plus 3P kuadrat, dan P2 sama dengan akar dari 10, P sama dengan 3,16. Nah, menentukan jumlah keseimbangan QE dari QD sama dengan 100 min 5P kuadrat, QD sama dengan 100 min 5 dalam kurung 10 sama dengan 100 min 50 sama dengan 50. Jadi jumlah keseimbangan adalah QE sama dengan 50, dan gambar grafiknya bisa kalian lihat sendiri yang sudah saya tampilkan di gambar ketiga, grafik keseimbangan pasarnya. Oke. Nah, untuk bab 3-nya kita sudah mencapai ke penutupan. Yang pertama, kesimpulannya, matematika berperan sebagai instrumen yang membantu menyajikan dan menyelesaikan permasalahan secara lebih efisien melalui notasi matematis. Dengan menggunakan bahasa matematika, suatu masalah dapat diuraikan dengan lebih
terstruktur sehingga memudahkan proses pemahaman, analisis, dan pencarian solusi. Seiring berkembangnya ilmu ekonomi, berbagai elemen matematika semakin banyak dimanfaatkan sebagai metode analisis, terutama konsep fungsi linear dan non-linear. Dalam konteks ekonomi, fungsi linear mencakup beberapa bentuk seperti fungsi kuadrat dan kubik, serta aplikasinya pada analisis permintaan, penawaran, dan ekuilibrium pasar. Sementara itu, fungsi nonlinear memiliki cakupan aplikasi yang lebih luas dalam ekonomi. Selain digunakan untuk menganalisis permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, fungsi ini juga diterapkan dalam perhitungan bunga majemuk, valuasi nilai sekarang dan aset masa depan, serta permodelan pertumbuhan ekonomi. Adapun saran dari saya, yang pertama, melatih kemampuan interpretasi grafik dan model matematis dalam konteks ekonomi untuk mengembangkan intuisi ekonomi yang lebih baik. Yang kedua, mempelajari contoh-contoh penyerapan nyata fungsi nonlinear dalam analisis ekonomi untuk memahami relevansi dan kegunaannya. Dan yang ketiga, mengikuti perkembangan terbaru dalam penggunaan metode matematis untuk analisis ekonomi melalui jurnal dan publikasi ilmiah. Nah, untuk daftar pustakanya saya rangkum dari Yudhoyono H dari tahun 2024 bulan April, bertajuk Matematika Bisnis di sesi 6 fungsi linear dan non-linear. Lalu dari ada juga Panda M, Melisa M, Safitri M, dan Zakiyah N tahun 2024 bertajuk Implementasi Penerapan Fungsi Non-Linear dalam Matematika Ekonomi pada Kehidupan Sehari-hari. Nah, untuk penjelasan matematika bisnis dalam memenuhi tugas ujian akhir semester cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.